tuh ada juga Garuda merah, Garuda kuning, Garuda hijau. Apa benar, Pak Topeng? Ya memang ada, tapi itu kan simbol ormas. Lah si Pak Unto itu orang goblok aja didengarin ngomongnya. Saya paling benci kalau dia bicara Pancasila. Dia nggak menguasai Pancasila. Saya aja diskusi dia nggak mau. Oh itu artinya ini provokator ini. Jadi exception. Oh dia itu mah nggak tahu dia itu. Si Ponto bisa ngajar Pancasila. Buktikan di sini. Saya kadang-kadang jengkel juga ini. Karena dia tidak kebenaran. Bisa dia ngomong Pancasila, biar saya dengarin. Jangan emosi dulu. Orang dulu pun dia enggak Pak Topeng ngomong. Boleh nggak saya marah? Boleh dong. Boleh dong, baca di Bible, boleh. Buka Matius 5 ayat 23. Baca situ. Maksudnya gini Pak Tobing. Apa? Pak Andi ini telat mikir. Mereka Pancasila alirannya sebetulnya merah, begitu. Ini jadinya Pak Andi ini jadi tukang adu domba ini kayak matador ini sekarang. Sengaja dipakai nih, iseng ini, kurang gawean. Berarti Pak Andi ini sukses besar dalam memasang kompor sehingga terjadi adu domba yang seru. Sukses Pak Andi. Wah ini Pak Teddy lagi ketawa. Dibuatnya Pak Teddy lagi nih. Ini kompor juga nih. Iya, jadi dibuatnya malam ini Pak Tobing jadi banteng yang keluar tanduknya. Ini Pak Teddy juga sama nih, kompor juga nih. Jeblok lagi kompornya. Lima sore. Nah, kalau Indonesia Emas nggak ada lagi. Kalau Indonesia Emas syaratnya lagi apa? Orang tidak bekerja pun di Indonesia ini bisa dapat 30 juta per bulan dengan kekayaan. Itu baru Indonesia Emas. Jangan Indonesia Emas hanya orang-orang kaya saja makin kaya. Bahkan sekarang kelompok menengah kan sudah lihat itu. Belum ada omongan. Kelompok menengah nanti akan apa? Akan berkurang. Loh gimana? Yang menopang perekonomian bangsa ini siapa? Nah, yang begini-begini apa? Kita lihatlah. Jadi harus ada syaratnya. Belum lagi tugas yang kelima itu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sudah siap kekuatan kita? Nggak ada. Mau coba-coba jadi jadi itu. Jadi kaitannya dengan konstitusi, kalau dia mampu melaksanakan perintah, menyempurnakan semuanya, melaksanakannya secara murni dan konsekuen, secara integritas. Jangan kayak pemerintahan yang kemarin, wah fokus kita periode kedua ini fokusnya kepada bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkelahi terus, apanya yang dikembangkan? Integritas lah, ngomong. Itu pemimpin. Loh sekarang banyak pamer semua, kata di mall berjalan itu, karena itu. Prajurit itu ya, TNI itu udah diajarkan dulu. Prajurit itu prasaja, jujur, dan irit. Udahlah, nanti kalau kita kupas itu, ya. Tapi itu berlaku semua orang. Nah, kepemimpinan Indonesia kan aneh itu, ada ajasnya, prasojo. Ya, prasaja itu. Ya, tapi sekarang kan yang menjadi pertanyaan, Paus melaksanakan itu di Indonesia, yang ngomongnya Bhinneka Tunggal Ika, yang ngomong malah Paus yang mengimplementasikannya. Mama kok apa strudel kuchen pakai kuchen. Pakai kuchen. Oke kan? Orang kagum sama Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia malah nggak mengabaikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan?
Bahkan memahami Bhinneka Tunggal Ika salah. Ya Paus disuruh belajar bahasa Sanskerta, ya mana dia tahu. Pak Tobing, saya baru Oh, dengar kemarin tuh dari si Pak Ponto. Kan kita tahu tuh di MPR Garudanya hitam. Tapi katanya Pak Ponto ada juga Garuda merah, Garuda kuning, Garuda hijau. Apa benar Pak Tobing? ya memang ada, tapi itu kan simbol ormas. Lah si Oh, Ponto itu orang goblok aja didengarin ngomongnya. Saya paling benci kalau dia bicara Pancasila. Dia nggak menguasai Pancasila. Saya aja diskusi dia nggak mau. Oh itu artinya Ini Pak. provokator ini. Jadi apa namanya warna itu cuman mewakili partai itu Pak Tobing. Nah Saya nggak sekarang begini. Tunggu dulu Pak Andi. Apa artinya konsep? Dari mana asal kata konsep? Icon sama preset. Icon itu apa? Simbol. simbol. Nah, jadi simbol negara itu ikonnya mana? Apa Garuda Jadi- Pancasila yang hitam? Tidak kan? Jadi simbol and perception. Oh, dia itu mah nggak tahu dia itu. Si Ponto bisa ngajar Pancasila. Buktikan di sini. Saya kadang-kadang jengkel juga ini. Karena dia tidak kebenaran. Bisa dia ngomong Pancasila? Biar saya dengarin. Jangan Oh, emosi dia dulu. Oh, orang dulu pun dia hebat. Enggak, Pak Tobing ngomong make sense. Jadi itu warna cuma mewakili partai. Jadi nggak ada arti maksud lain kalau gitu. Ya, kalau ikon itu kan satu-satunya simbol. Ikon bangsa Indonesia apa? Ya Pancasila, Garuda Pancasila itu sama apa? Bendera merah putih. Itu ikonnya. Nah, jadi kalau ikonnya sudah salah, ya kalau partai mau bikin seperti Gerindra, ya Gerakan Indonesia Raya, Garuda juga kepalanya doang, silakan. Ya. Dia tidak boleh meniru Garuda Pancasila. Ya, nggak boleh. PDIP, umpamanya, simbolnya banteng, dipakai cocornya putih. Terserah. Asalkan bukan simbol Garuda Pancasila sebagai partainya. Kalau untuk ormas silakan aja, tapi jangan ikon. Presiden bukan ikon loh. Bukan. Bukan. Malah anggota DPR, oh presiden simbol negara. Dari mana? Di undang-undang nggak ada kok. Jadi ikon itu lambang negara kita. Kalau sudah bilang Pancasila, sudah pasti itu Indonesia. Jadi kalau sudah bilang ikon, kalau goyang Inul, pasti ikonnya Sinul kan begitu. Mengerti konsep aja nggak ngerti. Konsep itu ikon dengan persen. Apa persen? Apa itu ikon? Baca aja di kamus. Jadi konsep bernegara kita ini ya bahwa Garuda Pancasila itu disebut ikonnya bangsa Indonesia. Garuda yang ada di Thailand itu ikonnya enggak? Dia juga punya simbol. Malaysia 2 macam. Singapura ikonnya singa. Ya. Jadi semua punya ikon. Enggak boleh. Kalau itu hitam, apakah betul? Itu standar. Enggak betul. Kapolri, coba lihat. Saya lihat di Kapolri itu ya. Di belakang kursinya itu kuning semua. Nggak boleh. Tapi aneh, ya itulah, nggak ada yang mengoreksi. Nanti saya tayangkan video saya ya, waktu seminar. Saya kaget juga karena saya baru masuk sekali di Gedung Nusantara. Oh ini, coba lihat para raja, para sultan Garuda Pancasila ini kok hitam semua. Kalau ada uang bapak-bapak, tolonglah kita turunkan, kita ganti. Tapi sekarang belum ada ganti karena nggak ada yang mau sumbang. Apa Coba nanti lah kita ngomong sama Pak Prabowo lah, saya bisikin stafnya. Pak itu ganti itu. Ya inilah, jadi kita sendiri nggak ngerti Pancasila. Udahlah, jangan ngomong lah. Si
Ponto ngasih Pancasila. Sini diskusi sama saya. Buka open bar. Masalah intelijen pun buka, ayo. Ilmu intelijen. Emangnya dia lebih tahu intelijen? Sabar Pak Tobing, sabar. Iya, bukan sabar saya Pak. Pak, Mau boleh ya, marah kan? Saya beritahu, boleh nggak saya marah? Boleh dong. boleh. Boleh dong, baca di Bible, boleh. Buka Matius 5 Cuman, ayat 23. Baca situ. maksudnya gini Pak Tobing. Apa? Pak Andi ini telat mikir. Dia berlagak bodoh. Pak Ponto maksudnya itu Pancasila hijau, Pancasila merah itu semua partai-partai yang berlambang warna hijau, warna merah, warna kuning itu semuanya mengatakan kami berdasarkan Pancasila. Tapi ternyata kan mereka itu punya aliran sendiri yang tidak betul-betul 100% sesuai dengan undang-undang. Kalau yang Pak Tobing bilang Pancasila hitam, itu benar terbukti ada gambarnya warna hitam di gedung MPR. Iya. Kalau yang dibilang Pak Ponto itu tidak ada gambarnya memang. Cuman itu untuk artinya secara, bukan secara harfiah ya, secara ideologi, mereka itu hanya mengakunya Pancasila, tapi alirannya sebenarnya hijau. Mereka Pancasila alirannya sebetulnya merah, begitu. Ini jadinya Pak Andi ini jadi tukang adu domba ini, kayak matador ini sekarang. Sengaja nih Pak Adi nih. Iseng ini, kurang gawean. Beginilah ya. Begini. Orang sudah tua, tekanan darah tinggi, disuruh naik darah tengah malam. Ambil risiko Pak Andi ini. Jadi begini ya. Saya berterima kasih kepada Pak Andi karena dia komplain. Karena komplain itu butiran emas loh. Butiran emas, saya terima kasih. Dan memang itulah nyatanya. Kenapa Garudanya hitam? Orang BPP aja nggak tahu. Saya kemarin tanya, ketemu sama orang BPP. Pak, Bapak tahu nggak perisai yang 5 itu berwarna semua. Tapi kenapa di MPR kok hitam semua? Bapak tahu nggak kenapa bintang itu kuning, belakangnya hitam? Kenapa? Kenapa nggak merah? Kalau ngikuti Cina, kuning sama merah. Ya, tapi kenapa hitam? Nggak bisa jelaskan. Oh, itu kan simbol ketuhanan Maha Esa. Saya tanya warnanya. Kenapa hitam sama kuning? Kenapa pohon beringin yang dijadikan contoh? Kenapa nggak pohon bambu? Kenapa nggak pohon pisang? Kenapa pohon beringin? Kalau dibilang pohon beringin terbatas di Indonesia jenisnya. Tapi kalau cari bambu, Pak, jenis bambu yang paling banyak ada di Indonesia, saya bilang. Kenapa? Kenapa ada kepala banteng di situ? Kenapa? Di belakang kepala banteng warnanya merah. Bapak anggota BPP loh. Nggak bisa jelaskan. Kenapa harus ada padi kapas itu? Latar belakangnya putih. Padi dan kapas kan dari tanaman. Kenapa nggak coklat? Pohon beringin juga kenapa di belakangnya putih? Nah, nggak bisa jelaskan. Jangan bilang Pancasila. Suruh Ponto jelaskan di sini besok. Tanya kalau dia ngomong. Bisa. Bullshit. Dari mana dia belajar Pancasila? Dulu di tingkat 1 dia hair kok. Jangan bilang dia nggak hair. Saya tahu kok. Cuman berapa orang yang ngomong. Pelajaran Pancasila hair. Makanya saya marah waktu itu. Dia bikin Pancasila KKPKK. Padahal ajaran Profesor Dr. Nagoro, Pancasila tidak boleh disingkat. Tidak boleh disingkat. Berarti Pak Andi ini sukses besar dalam memasang kompor sehingga terjadi adu domba yang seru. Sukses Pak Andi. Wah, ini Pak Andi lagi ketawa. Dibuatnya Pak Teddy lagi nih. Ini kompor juga nih. Iya, jadi dibuatnya malam ini Pak Tobing jadi banteng yang keluar tanduknya. Ini Pak Teddy juga sama nih, kompor juga nih. Jeblok lagi kompornya. Saya Pak. Ya, saya cuma bilang aja ya Pak.
Selalu saya sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya ada hipotesa, ada argumentasi, saya identifikasi masalah agar teman-teman di sini lagi diskusi ada nilai tambah gitu. Seperti Ibu siapa tadi, bagus pertanyaannya, masalah paus dia update, merespon perkembangan yang ada. Kalau kita kadang-kadang saya melihat benar juga. Saya lagi meeting kok nama saya disebut. Ya, ada juga Pak Bahari, benar juga dikatakan Pak Bahari. Oleh sebab itu kita ini ada hipotesa lah, supaya kita bagus. Umpamanya contoh, kenapa negara kita tidak maju? Baru kita cari premis minor, premis mayor, sehingga kita ada kecerdasan melihat itu. Ya, tapi kalau kita ngomong kecap seperti ini, nggak ada mana gitu. Artinya bagaimana Pancasila itu tidak mampu tersosialisasi. Cari identifikasi masalah begitu supaya kita ada nilai tambah di dalam diskusi. Artinya di sini kita tidak jujur aja. Kalau kita cuma blame, wah ini salah ya, tapi tidak ada argumentasi kuat untuk menjalankan itu. Oleh sebab itu kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita mengambil premis minor, premis mayor itu, baru kita generalisasikan. Ini yang salah di negara kita. Itu jadi koreksi bagi kita dan untuk negara kita gitu. Kita kan bicara panjang tadi masalah Pancasila. Ya kita cari dong. Secara keilmuan ya. Jangan kita cuma diskusi begitu aja gitu. Kenapa sudah dari dulu saya dengar Pak Tobing mengatakan, iya kenapa hitam gitu. Nggak ada orang mampu jawab. Tapi bagi saya kalau jawaban saya cuma satu, karena itu dibilang landasan falsafah, landasan filosofi gitu. Sehingga untuk menerjemahkan itu, ya menurut saya ya, menerjemahkan itu yang Pak Tobing yang paradigmanya itu memang sangat sulit. Karena dia landasan filosofi, landasan falsafah gitu. Nah, kembali ke tanya, landasan ideal itu landasan falsafah, apakah landasan ideal itu ada ujungnya? Tentu tidak gitu. Karena ideal, yang idenya begini, tapi belum menjadi suatu kebenaran yang sejati. Akhirnya disimpulkan Pak Tobing selalu yang benar, yang kebenaran sejati itu hanya ada pada Yesus Kristus, pada Tuhan kita gitu. Nah, inilah yang ditolak ukur kita bicara tentang Pancasila. Kemarin juga yang tahun lalu Pak Tobing bilang kenapa dia tidak kepala domba atau kepala apa gitu, harus kepala banteng. Ya saya selalu masuk ke landasan itu aja, ke landasan filosofinya. Terserahlah dia mau kasih apa kepala anjing lah, kepala babi lah. Tapi tinggal terjemahannya itu kita mau terjemahkan apa gitu. Kayak pohon beringin kita terjemahkan apa. Karena merah kita terjemahkan apa. Tapi keahlian itu bukan saya mau menjilat Pak Tobing, cuma Pak Tobing yang tahu. Karena keilmuannya dia sudah terlalu dalam terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu benar juga Pak Tobing minta tantangan orang. Karena kalau tidak ada tantangan pikiran kita, jadi mandek gitu. Saya akui Pak Tobing. Ngapain saya diskusi dengan Pak Tobing kalau saya nge-nge? Artinya saya harus tantang pemikiran dia, kecerdasan dia. Itu yang saya bilang ilmu gitu. Ya bukan, saya tidak memanas-manasi, tapi atau ya, jadi apa ya. Tapi hanyalah kok bagaimana pemikiran itu, kecerdasan kita itu kita koreksi. Ya, kita koreksi agar kita ada diskusi gitu. Tetapi diskusi itu ada nilai akademis. Ya, jangan lagi diskusi. Ya, kacau lagi kalau diskusi sudah tidak sifatnya begitu. Artinya nilai-nilai kita di sini jadi berkurang itu value-nya. Ya, secara prinsip begini. Secara prinsip begini ya. Saya angkat topi ya Pak Tobing, bukan saya mau majilat, saya angkat topi dari dulu. Nah, saya paham, saya memahami. Cuman saya menyampaikan keras supaya bisa kita ingat. Iya. Ya, jadi begini. Membiarkan sesuatu kita itu salah. Membiarkan sesuatu, apapun itu sesuatu itu salah. Kita lebih bersalah nggak? Bersalah. Ketika ibarat orang Samaria sama Imam Yahudi yang dipercontohkan Tuhan Yesus, ya, adanya orang yang dipertontonkan apa, yang dinyatakan oleh Paus kemarin di Istiqlal, yaitu
untuk mencari yang benar. Belum tentu orang Samaria itu ya punya iman seperti orang Yahudi sama imannya, tetapi dia bisa melakukan. Nah, sama dengan Paus, dia bukan bangsa Indonesia, ikonnya bukan Pancasila, justru dia yang mengimplementasikan Pancasila. Dia mengajak perdamaian, ya kan? Dia ngajak persahabatan. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dia laki-laki, dia saudaraku. Loh, dia yang menyontohkan itu kan. Amin. Ngapain Paus menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika? Dia sampaikan Bhinneka Tunggal Ika nggak di Papua Nugini? Kan tidak. Tapi dia masuk ke ikonnya bangsa Indonesia, sementara bangsa Indonesia nggak bisa memberikan contoh. Coba, loh Pancasila itu bukan kita rela berkorban, hah? Loh, bukankah bintang sama kegelapan itu, bukan itu kan? Hah? Bela rasa. Lah inilah yang nggak ada. Bukankah simbol rantai emas itu? Itu rantai emas itu kalau diperhatikan itu ada segi empat, ada yang lingkar. Itu kan melambangkan kemanusiaan. Bukankah dia bicara kemanusiaan? Dehumanisasi. Malah dia yang mempraktekkan Pancasila. Bangsa Indonesia enggak. Malah ditunjukkan intoleransi, usir, deportasi. Iya. Apa? Makanya saya bilang pelajaran yang dapat dipetik dari kunjungan Paus, saya mengambilnya kepemimpinan. Karena dia seorang kepala negara. Dia juga kepala rohaniawan. Dia membuktikan bagaimana karakter seorang pemimpin, bagaimana kompetisi seorang pemimpin. Saya bilang, wah, ini gila. Saya juga mengamati. Oh, saya nggak, jangan bilang saya nggak mengamati. Ke Papua Nugini saya ikuti. Ke Timor Leste saya ikuti. Ke Singapura saya ikuti. Iya. Kebetulan negara itu sudah pernah saya duduki. Saya ke Polma resmi sudah. Saya ke Timor Leste, dandim saya di sana. Singapura, aduh. Nanti saya buka paspor saya itu penuh dengan Singapura. Dengan Malaysia. Jadi sudah saya tahu karakternya. Tapi dia masuk. Mengapa dia masuk Indonesia dulu? Nggak perlu diajari orang Singapura berpancasila. Dia lebih Pancasilais daripada kita. Walaupun itu bukan apa namanya, bukan menjadi ikon dia. Tapi kita yang menjadi ikon kita, malah kita tidak Pancasilais. Lah itu kan. Jadi beliau pun udah tahu kok. Dia bukan nggak mempelajari situasi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Ya tentang kampret sama cebong, kemudian ada kilapa sama ini. Dia tahu juga Indonesia kok apa namanya, katanya Pancasila. Dia mempraktekkan, coba lihat kalimat-kalimatnya itu, tapi tidak disebutkannya Pancasila. Fraternite, dehumanisasi, lingkungan, ya, bela rasa, compassion. Loh, itu Pancasila. Implementasinya malah justru dia yang mempraktekkan. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dia bisa berpengaruh, bisa dia menyampaikan apa? Injil. Lintas agama. Di situ ada lintas agama nggak? Diundang lagi ke katedral. Hah? Yang pakai jilbab pun silakan masuk. Bah, itu yang membuktikan Pancasila. Tapi coba ada orang, haram hukumnya kalau mijak, haram urungnya kalau orang kafir mijak masjid. Ini yang bukan Pancasila. Sementara kadang-kadang orang gereja silakan beribadah di gereja. Kalau udah nggak ada tempat. Loh betul. Lah di Timur-Timur saya dandim dulu. Bayangin ya, saudara-saudara muslim itu, kalau mau sembahyang susah. Saya bilang udah silakan. Gunakan aula kantor saya. Sembahyang kalian hari Jumat, setiap hari Jumat. Sembahyang di situ. Malah antara Katolik sama Protestan di Timur-Timur sana udah ribut aja kerjanya. Pernah sekali gereja Protestan dibakar sama orang Katolik. Saya panggil dua-duanya. Kenapa kamu bakar gereja Protestan? Datang sang Katolik. Habis
Mereka nggak percaya sama Bunda Maria yang seperti tadi disampaikan. Oke, apa lagi? Orang Protestan kalau sembahyang tutup mata. Kalau kami buka mata. Wah, hanya gara-gara paradigma itu aja. Saya bilang, di mana di Bible kalau berdoa itu harus buka mata, harus tutup mata. Hah? Datang si Mongol. Kalau berdoa katanya satu tutup mata, satu buka mata. Kalau enggak, handphone pun melayang. Dan sekarang paradigma mana yang dipakai? Cara memahami kita berdoa di komunitas gereja. Gara-gara itu gereja dibakar. Coba. Untung nggak ada korban. Saya dandim itu terjadi itu. Jadi di sana, ya sebelum orang-orang Makassar masuk ke sana itu, yang ribut itu hanya Protestan sama Katolik. Hanya beda paradigma. Beda aturan main. Aduh, Mak. Kepala saya pusing. Ngurusin teritorial di sana. Nah, itulah contohnya. Karena saya mengalami saya. Bukan nggak mengalami. Itulah gambarannya. Apa? Ya, saya nanti bikin pernyataan hipotesa kenapa Pancasila itu tidak mampu diitukan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya bikin apa dulu ya, argumentasi umum ya. Ini disebabkan saya dalam tanda kutip adalah Islam. Cuma itu aja. Kenapa Pancasila itu tidak bisa hadir benar-benar di negara? Karena dalam tanda kutip Islamnya itu. Tapi nanti saya ambil bikin hipotesa dengan saya mau mengambil beberapa lembaga, organisasi-organisasi itu gitu. Dari sejarah sampai sekarang. Tapi kalaupun itu dibantah oleh Pak Tobing, enggak apa-apalah. Yang penting saya punya argumentasi. Iya, saya cuma satu. Untuk mensosialisasikan Pancasila di Negara Kesatuan Republik. Kenapa dia stuck? Kita bukan salahkan pejabat negara, tapi saya tahu dalam tanda kutip adalah kelompok-kelompok Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini. Ya. Sehingga saya mau melihat dalam segi hukum aja. Hukum tidak berjalan dengan baik di Indonesia karena dikuasai oleh mayoritas. Itu kan pakar-pakar sudah catat, boleh saya kutip satu persatu. Ade Armando katakan, atau orang yang mengatakan begitu, masalah hukum ya, bukan masalah lain. Saya dengar terus-terus ini memang negara gejalanya, fenomenanya itu karena Islamnya ini sulit. Oleh sebab itu saya punya kesimpulan dari dulu. Bapak Tobing mau katakan Indonesia 2045 emas, saya nggak percaya itu akan terjadi kalau kelompok-kelompok ini tidak menggerogoti sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita. Kalau selama ini mereka tidak keluar dari sistem, jangan harap kalau negara kita mau maju. Itu kesimpulan saya. Kalau ada yang bantah, oke lah, silakanlah. Nanti bantahan itu saya akan jawab berikut ya. Di dalam metode saya berpikir mengidentifikasi masalah itu gitu. Ya inilah yang saya mau ambil clue, kesimpulan bagi teman-teman di sini gitu. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih. Baik, ada filosofi mengatakan demikian. Masalah itu tidak jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Saya ulangi lagi ya, masalah itu tidak menjadi masalah, bahkan bukan merupakan hal yang penting kalau tidak dipermasalahkan. Sekarang kan kita permasalahkan. Kenapa Garuda banyak sekali macamnya? Garuda menurut Kilapah itu digambar Garudanya, semua ayat-ayat kitab suci ditaruh di situ. Nanti besok saya tunjukkan. Itu menurut dia. Ya, dia bilang Pancasila itu milik kami. Nah, tapi dia tidak bisa kan, waktu saya bedah buku dari mana? Dia bilang konsep bahwa sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa cuman kami. Kami monoteisme, Kristen Tritunggal, Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha entah apa lagi. Nanti saya buka lagi. Padahal dia profesor doktor. Udahlah, kita ini berdiskusi. Yang penting silakan mau berargumen, tapi patokan standar.
Saya marah kepada Pak Ponto, dia singkat KKPKK. Selama belajar Pancasila saya sama pakar-pakar Pancasila, Pancasila itu tidak boleh disingkat. Bahkan Pancasila itu tidak boleh terpisahkan. Panca terus dibilang sila. Enggak, jadi satu tulisannya. Itu sudah ketentuan. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, kita kalau mau buat paradigma sendiri, argumennya apa? Jelaskan argumennya. Memang dulu ada pertanyaan, kenapa persatuan Indonesia? Kenapa enggak kesatuan? Ditanya itu profesor-profesor banyak. Kenapa ditanya persatuan Indonesia? Kenapa enggak kesatuan? Ayo, gimana? Nah, itu banyak jawab, banyak pertanyaan semua. Tapi bagaimana kita memberikan penjelasan? Nah, tadi kan sudah saya bilang, mungkin Pak Teddy baru masuk ya. Apa syaratnya kalau Indonesia disebut Indonesia Emas tahun 2045? Ada dong kriterianya. Saya kalau ditanya, ya jawaban saya. Apabila dia bisa melaksanakan 5 tugas konstitusi. Apabila dia bisa mewujudkan visi nasional. Jangan hanya ngutik-ngutik ayat pertama bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di atas sedunia. Karena tidak lagi sesuai dengan apa? Perikemanusiaan, perikeadilan. Dibuat-buatlah. Israel dibilang penjajah. Emangnya Israel menjajah atau dia yang dijajah? Atau dia mengambil haknya? Makanya kembalikan lagi. Mengapa Tuhan memberikan tanah yang diberikan kepada Yerusalem itu ada di sana? Kenapa tidak di Bali? Itu harus dijawab juga sama orang kita. Harus dijawab orang Yahudi. Oh, ini tanah perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan sama manusia itu perjanjian yang tertinggi, bukan memorandum, bukan agreement, bukan protektorat, atau dulu ada namanya protektorat itu kan negara yang masih di dalam perlindungan seperti Palestina dulu kan di apa protektor sama Inggris. Jadi mana yang benar? Loh, kalau saya tanya sekarang, mengapa Tuhan memilihnya daerah situ? Kenapa enggak daerah Rusia sana? Kenapa enggak di daerah Cina? Atau di daerah Indonesia ini? Kenapa tidak di Kalimantan? Ditaruh untuk orang Israel. Kenapa mesti di sana? Dan menempatkan bangsa Israel itu dikerumuni sama musuh-musuhnya di sekitarnya. Dia sendiri situ terjepit. Nah, coba Singapura maju karena dia meniru Israel. Lee Kuan Yew berpikirnya, coba baca sejarah Lee Kuan Yew. Dia melihat Bethlehem, ya Yerusalem itu kecil. Dia juga dia lihat, dia analogkan, dia remakan firman Tuhan itu. Biarpun Singapura yang paling kecil, bagaimana Singapura ini menjadi negara yang paling tidak inflasi. Itulah rema. Loh, saya kemarin ketemu sama teman-teman saya yang sudah usia lanjut semua. Bapak tahu nggak apa artinya rema? Apa artinya dogma? Apa artinya aksioma? Karena nanti pembicaraan ini akan menyangkut sana. Kalau tidak paham, beda kita pendapatnya. Konflik lagi terminologi. Berantem. Sekarang kan bicaranya kita bicara Garuda Pancasila. Ikon itu sudah jelas. Garudanya kuning. Ada 5 warnanya. Kemudian dibilang sayapnya. Ya. Kemudian ekornya ada berapa? Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Itu sudah standar. Jadi jangan dikarang bikin Garuda hitam. Ketika Menkumham dulu melarang, tidak boleh ada yang menggunakan simbol-simbol Pancasila. Tapi orang buat. Nah, Gerindra benar, cuman kepalanya. Tapi gambar Garuda di situ bukan Garuda kita. Kepalanya putih, malah niru Garudanya Amerika. Karena Garuda ada yang hitam semua, ada Garuda kepala putih. Apa bedanya? Loh, ini pertanyaannya, kenapa Garuda yang menjadi simbol kita? Nah, itulah yang perlu kita waspadai ya. Jadi kita kalau mau berdiskusi itu memang harus mengupas dalam. Harus tahu itu abstraksi. Lah, di Bible pun
ada dua binatang. Satu Garuda, raja di udara, satu lagi singa. Padahal singa itu pemalas. Tapi kenapa yang dibilang dia jadi raja singa? Bahkan Tuhan Yesus nanti disimbolkan dari singa Judea. Mengapa Garuda? Jengis kan dulu Garuda itu ikut sama dia. Ya, raja-raja itu kan banyak raja-raja menggunakan Garuda. Jadi itulah ya, kita mau berdebat maki-makian pun nggak apa-apa. Tapi yang penting kesimpulannya. Jangan dibawa lawan berdebat itu adalah musuh. Tidak, teman berpikir. Cuman orang Indonesia kalau berdebat itu, dia nggak musuh. Saya suka berdebat dengan atasan saya. Jangan saya musuh. Tapi saya nggak peduli. Selama saya kebenaran, saya nggak peduli. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Ya, kebenaran itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan dikuduskan. Tuhan yang berhak mengkuduskan kita, bukan manusia. Manusia tidak mengkuduskan Tuhan. Ingat itu. Ini terminologi lah, coba. Doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa yang menguduskan nama itu? Orang nama itu udah suci kudus kok. Sudah maha kudus. Siapa? Itu aja konflik. Wah, ribut. Ini Katolik lain. Oh, kami dikuduskan. Ada lagi, dipermuliakan. Ada lagi begini. Aduh, yang mana? Oh, saya dombai. Kalian gembala. Gembala kalau saya. Tapi kalau gembalanya nggak benar, bagaimana saya? Saya tersesat. Ribut hanya gara-gara terminologi. Ini siapa yang buat ini? Saya bilang. Berilah makanan kami secukupnya. Pernah Tuhan ngomong secukupnya? Di mana? Cari di King James Version. Apa? Give us ordinary bread. Kenapa roti di situ dia bilang? Kenapa tidak nasi? Hah? Kenapa tidak daging? Itu nggak ada yang tahu. Kalau mendalami pasti tahu. Kalau dicari akarnya. Oh iya, kenapa? Oh roti ya. Tuhan yang bilang, akulah roti hidup. Dia lahir di Bethlehem. Ada lagi yang bilang Bethlehem, Bet Elohim. Terus saya pikir lagi, cari lagi. Ternyata Bethlehem rumah roti. Dia lahir di sana. Oh, pantaslah dia tidak lahir di Nazaret. Kenapa dia disalibkan di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak? Di kitab Kejadian ditulis, turunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Kapan Tuhan Yesus menunjukkan dia meremukkan kepalanya? Siapa yang ditugaskan meremukkan kepalanya? Turunan ular ini akan meremukkan kakinya. Ternyata di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak yang Goliat. Nah ini yang harus dicari. Makanya harus mengerti sublimasi. Biar berargumen apapun kita, tanpa ilmu itu kita tidak tahu. Kalimat Tuhan itu ya, contohnya, oh Tuhan bukan mengutus si Hawa dulu ya. Kenapa nggak mengutus si Adam dulu? Urutannya dia kutuk ular dulu. Habis dikutuk, Hawa dikutuk. Baru Adam terakhir. Kenapa persembahan si Kain ya yang dari tumbuh-tumbuhan nggak bisa? Oh si Habel dari domba bisa. Lagi saya pelajari. Oh iya ya, tanahnya udah terkutuk. Nah, kalau kaitannya ke sana, tapi sudahlah ya, itu kan sublimasi saya. Ya, logika saya. Mungkin logika Bapak-bapak lebih paham tentang itu, silakan. Ya, kita mari saling melengkapi. Jadi debat itu untuk saling melengkapi, mencari yang benar, mana yang salah. Oke lah, udah malam ini Pak Paul. Mana